بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه برب اليقين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال سبحانه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا المصطفى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada malam yang berbahagia ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar mempergunakan sisa umur ini untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama mengkaji, sama-sama memahami hadis yang kelima dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita melanjut ke materi pembahasan kita, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah, dari Ummahatul Mu'minin Ibunda Aisyah Ummi Abdillah, diberikan kunyah dengan Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, siapa saja yang mengada-ngada, yang melakukan perbuatan fi amrina hada, dalam urusan kami, yaitu dalam urusan agama, ma laysa minhu, dan di dalam perbuatan tersebut tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan, siapa saja yang melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, tidak ada tuntunan dari kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan jelaskan hadis ini, ya. Siapa yang mengada-ngada suatu perbuatan, suatu amalan
yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat itu, amalan itu, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua syarat. Syarat yang pertama, syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang telah kita sama-sama kaji. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua atau syarat yang kedua supaya amalan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah hadis yang akan kita sampaikan di malam hari ini, yaitu man amala atau man amila atau man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Di sini biasanya kalau sudah masalah seperti ini jangan sampai kita cut, ya, jangan sampai kita putus, karena kalau kita putus di sini akan banyak kegagalan atau banyak kesalahpahaman. Dalam syukur ibadah itu ada dua. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung amalan niatnya, yaitu dibutuhkan namanya ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua, yaitu syarat yang kedua, melakukan suatu amalan yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang melakukan amalan tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka amalan itu akan tertolak. Nah, kita akan membahas yang kedua ini, yaitu ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan syariat. Apa saja ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, seperti yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya ada suatu ibadah, ada suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan oleh manusia, maka amalan itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syariat atau ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak sesuai dengan syariat, kita ambil ada dua syarat atau ada dua amalan. Yang pertama, al-ibadat. Yang kedua, al-muamalat. Satu ibadah, dua muamalat, yaitu transaksi. Nah, ibadah yang tidak sesuai dengan syariat atau ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu banyak sekali. Kita akan jelaskan secara detail insyaallah supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang pertama, ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah menjumpai seseorang, lalu orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, nadartu ila Allah, aku bernadar kepada Allah. Setelah aku sholat, aku ingin berjemur di bawah pohon, di bawah teriknya matahari." Kata Nabi, "Dari mana kamu mengamalkan ini? Padahal aku tidak mengamalkan dan tidak pernah menyunahkan." Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, setelah aku melakukan ibadah, aku bernadar, aku akan berjemur di bawah terik matahari." Nah, ini makanya kata para ulama, sahabat ini pernah suatu ketika sebelum menjumpai Nabi, dia selalu bernadar setiap melakukan kebaikan, setiap melakukan ibadah, ya, dia selalu bernadar untuk, ya, berjemur atau untuk berendam di dalam air. Bahkan ada orang ketika melakukan ibadah, dia bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah syariat, inilah ibadah yang tidak ada tuntunannya,
tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama, ibadah yang sama sekali tidak dicontohkan atau tidak ada tuntunannya dari syariat. Yang pertama, ibadah yang tidak ada tuntunannya sama sekali dalam syariat. Contohnya apa? Banyak sekali. Contoh, ada orang ketika sholat bernadar, ketika aku pagi ini bisa sholat subuh secara berjamaah, maka pada subuhnya aku ingin mencuri uang tetangga. Contoh, ini bernadar, kalau aku bisa sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, maka aku setelah sholat subuh mencuri atau mengambil hak orang lain. Nah, ini syariat yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam An-Nawawi, dia mengatakan ketika aku bisa sholat zuhur, ketika aku bisa sholat zuhur, maka aku ingin mengambil hak keperawanan tetangga. Nah, ini yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah. Yang kedua, ibadah. Yang kedua adalah ibadah yang ada tuntunannya dalam syariat, tetapi di dalam ibadah itu ada pelanggaran. Yang kedua, ibadah yang disyariatkan tapi ada pelanggaran di dalamnya, sehingga ibadahnya tertolak, sehingga ibadahnya tidak diterima. Bagaimana itu? Ibadah yang ada tuntunannya, yang ada syariatnya, tetapi ada pelanggaran di dalamnya. Makanya pelanggaran itu kita bagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pelanggaran yang sama sekali ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan ibadah yang diterima oleh Allah tetapi dikurangi. Yang kedua, amalan ibadah yang diterima oleh Allah tetapi dikurangi. Nah, ya kita akan jelaskan secara detail insyaallah malam ini tentang hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa mengada-ngadakan suatu amalan, suatu perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tolak. Yang kedua, yang pertama, ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia tahu pakaiannya terkena najis, tetapi dengan sengaja ia sholat berjamaah di masjid. Ya, dia dengan sengaja apa? Sholat berjamaah. Maka amalannya disyariatkan, tetapi ada pelanggaran. Apa pelanggarannya? Bahwasanya pakaian yang dikenakan untuk sholat itu adalah najisnya. Nah, ya, yang pertama tidak diterima karena ada pelanggaran. Atau contoh, dia tahu sarungnya, dia tahu sarungnya kena pipis atau kena kencing contoh. Kemudian dengan sengaja, enggak masalah, ya, cuma dibersihkan aja, enggak masalah, datang ke masjid. Ya, enggak dicuci tapi dikasih mampu biar wangi harum. Aja dia datang ke masjid sholat berjamaah. Nah, ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadahnya disyariatkan, tetapi ibadahnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah karena ada pelanggaran. Karena ada pelanggaran. Nah, ini ya, banyak sekali contoh-contohnya. Bagaimana Ustaz kalau dia lupa pakaiannya terkena mani contoh. Mani itu kan hadas.
ya hadas. Bagaimana Ustaz kalau dia lupa, apakah juga termasuk kepada pelanggaran yang pertama atau tidak? Baik. Jika ada seseorang lupa bahwasanya pakaian yang dikenakan untuk sholat itu terkena mani, ya, kemudian dia sudah sholat, contoh sholat subuh, sudah rakaat yang kedua, dia baru ingat, astagfirullah, pakaian ini terkena najis, terkena hadas, ya, terkena apa? Mani. Apakah dia melanjutkan sholatnya ataukah membatalkan sholatnya? Baik. Rasulullah SAW pernah sholat dalam pakaiannya itu, yang pada pakaiannya itu terkena apa? Mani, tapi sudah kering, belum sempat dicuci, tapi dikerok oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi sholat, kata istrinya, Rasulullah, pakaianmu itu terkena mani. Apa kata Nabi? Kalau sebelum aku sholat kamu kabari, maka pakaian itu aku lepas. Tapi karena setelah sholat baru kamu kabari, maka insya Allah sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku sholat, ya, dan di dalam pakaian itu ada najisnya, ada hadasnya, dengan secara tidak sengaja, ya, aku memakaikannya. Ya, tidak sengaja memakaikannya dan tidak mengetahui bahwasanya dalam pakaian itu ada hadasnya, maka itu boleh. Nah, begitu juga kalau dalam sholat kita sholat Allahu Akbar, rakaat pertama baru ingat, astagfirullah, tadi sarung ini anak pipis dan tercikannya, maka wajib kita membatalkan sholat. Wajib membatalkan sholat. Tapi kalau kita paksa, nggak apa-apa, sudah takbir, sudah masuk rakaat pertama, maka amalan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah mengetahui pakaiannya ada najis, tapi dengan sengaja dia pakai untuk sholat. Insyaallah Bapak, ya. Nah, ini yang pertama. Ini pelanggaran yang pertama. Syariat ada ibadah yang disyariatkan, tapi ada pelanggaran di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi dikurangi pahalanya. Tetapi apa? Dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua, pelanggaran yang kedua. Contohnya apa? Banyak sekali contohnya. Contohnya ria, masyaallah Ustaz. Contoh yang sederhana. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid jika tidak ada halangan. Laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid. Perempuan sholat yang utamanya di rumah. Terus ada seseorang dengan sengaja tidak mau sholat berjamaah, tidak ada uzur, ya, kemudian dia sholat sendirian di dalam rumahnya, maka sholatnya sah tetapi dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua, ibadahnya diterima tetapi dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ibadah yang kedua dari pembahasan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga. Ini masih dalam ibadah. Pembagian yang ketiga, asal ibadah yang disyariatkan tapi dimodifikasikan, ya, dimodifikasikan. Ini yang ketiga. Yang ketiga, syarat ibadahnya, ya, syarat ibadahnya disyariatkan tetapi dimodifikasikan. Nah, ini makanya banyak teman-teman kita, ya, ketika membahas tentang ini, ya, langsung mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun.
setiap ada perbuatan, setiap ada amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka itu apa? Bid'ah. Ini teman-teman sebagian mengatakan seperti itu. Makanya kalau masalah seperti ini, masalah agama, kita tidak boleh main. Kata Nabi apa? Jangan sesekali lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, mengatakan ini bid'ah, ini kafir, ini bid'ah, ini kafir. Kata Nabi, ketahuilah wahai sahabatku, kalimat yang kita keluarkan dalam lisan kita dan kita tidak mengetahui ilmunya, maka ungkapan, maka pembahasan yang kita sampaikan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, makanya bid'ah itu seperti apa? Insyaallah nanti masalah bid'ah itu seperti apa, bid'ah seperti apa, insyaallah nanti di hadis yang ke-28, ya. Hadis ke-28 kita akan jelaskan bid'ah itu apa. Apakah amalan yang kita lakukan itu termasuk bid'ah atau tidak? Makanya bid'ah ini, ya, kata Nabi, pernah suatu ketika ada seorang sahabat, ya, dalam keadaan safar, kata Nabi, siapa yang ingin berbuat baik, melakukan bid'atul hasanah. Setelah salat kata Nabi, siapa yang ingin menginfakkan, melakukan bid'ah hasanah. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengangkat tangannya kecuali satu Abu Darda. Dan ini penjelasannya bukan cuma seperti itu, tapi panjang lebar. Bid'ah itu seperti apa? Makanya jangan sesekali kita mengatakan itu bid'ah. Ya. Ketika ada orang mengatakan itu bid'ah, perbuatan yang kita lakukan itu bid'ah, jangan langsung diterima. Seorang mukmin seperti itu. Ketika ada yang mengatakan, fulan, istrimu berzina, apakah kita langsung percaya? Tidak. Seorang mukmin tidak diperbolehkan langsung menerima informasi, menelannya mentah-mentah tanpa diselidiki. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kabar disampaikan kepadamu, maka kita tidak boleh langsung mengambilnya mentah-mentah. Harus kita selidiki. Bisa jadi orang itu akan mengadu dombakan kita sehingga umat Islam itu saling bermusuhan, sehingga umat Islam itu tidak lagi bersatu padu. Nah, dari situlah musuh-musuh Islam akan menyerang kita, mudah menyerang kita dari berbagai arah. Kenapa? Karena Islam itu sudah cerai berai. Tapi kalau umat Islam bersatu, orang kafir itu akan berpikir dua kali. Kalau kita serang umat Islam dari depan, kita akan kalah. Kita serang dari belakang, kita akan kalah. Kenapa? Karena kekuatan kesatuan mereka. Tapi kalau sudah cerai berai, udah. Jangankan kita serang, kita kasih mudah murtad. Kalau kita tidak punya iman, ini saya kasih satu ayat. Tapi kamu tinggalkan salat, kamu mengadu-dombakan umat Islam. Karena kita sudah tidak bersatu lagi, sehingga umat Islam mudah diombang-ambing oleh musuh. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, kalau kalian ingin ditakluki oleh musuh, maka harus apa? Bersatu. Rumah itu kalau kokoh, tiangnya kokoh, pintunya kokoh, maka rumah itu tidak mudah akan dirobohkan oleh orang lain. Tapi kalau rumah itu asal-asalan dibuat, ya, asal-asalan, bentengnya nggak diperkuat, pintunya nggak diperkuat, temboknya nggak diperkuat, maka ketika ada orang bersandar atau sengaja menendang temboknya, maka tembok akan hancur. Kenapa? Karena tidak ada kekokohan dalam membangun rumah. Asal jadi begitulah perumpamaan umat Islam. Insyaallah dapat ya. Baik. Yang ketiga, asal ibadah yang disyariatkan, tetapi di situ ada modifikasi. Baik. Contohnya seperti apa? Ibadah yang disyariatkan. Contohnya ada orang di luar negeri, dan ini fakta. Dia mengatakan, aku pernah bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada fulan, buat air kencingmu, pipismu
itu adalah syifa bagi orang yang sakit. Air pipismu itu adalah syifa. Barang siapa meminum air pipismu, maka seluruh penyakitnya akan berguguran. Akhirnya dia bangun, kumpuli semua rakyatnya, semua jamaahnya. Tadi malam aku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pesan kepada siapa saja yang mau minum air kecilku, pipisku, maka seluruh penyakitnya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka berebutan mengapa? Menunggu sampai syekhnya ini, sampai tuan gurunya ini buang air kecil. Nah, ini tidak ada syariat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada orang sholat nisfu Sya'ban, malam pertama nisfu Sya'ban sholat 100 rakaat. 100 rakaat. Pada maghrib sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ini juga tidak ada contohnya. Tapi kalau dia sholat malam nisfu Sya'ban, ini ada anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia sholat ba'diyah, sholat ba'diyah nisfu Sya'ban 100 rakaat, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ibadah syariatkan, tetapi ada modifikasi di dalamnya. Nah, tapi kalau dia baca Quran, qiyamul lail, nisfu Sya'ban, ini ada anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia melakukan ibadah ba'diyah 100 rakaat, maka ini tidak ada anjurannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ada apa ya? Baik. Nah, ini ibadah yang ada yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada modifikasi di dalam ibadah tersebut. Nah, ada lagi ibadah, ada lagi ibadah, pelanggaran ibadah yang dilakukan oleh seseorang, ibadah yang disyariatkan, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalangi, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ada orang ketika sholat sudah iqamah, tapi dia berdiri di masjid sambil nyanyi. Nah, ini pernah dengar loh? Belum. Nah, di Sudan itu, ada di Sudan Tengah itu, ada satu masjid, satu musalla. Itu kalau sudah iqamah, mereka nggak sholat dulu, berdiri dulu, sambilnya nyanyi. Ketika ditanya kenapa kalian seperti itu, kami memohon kepada tuan-tuan guru kami supaya ibadah kami diterima oleh Allah, supaya dia menyampaikan kepada Allah dan Allah menerima ibadah kami. Nah, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paham? Insyaallah kita paham ya. Nah, inilah syurut atau syarat-syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pembahasan tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Pasti kita akan bertanya-tanya, Ustaz, apakah zikir bersama itu termasuk perbuatan bid'ah ataukah dianjurkan? Pasti Pak ya. Pasti kita bertanya, Ustaz, karena banyak orang yang mengatakan bahwasanya zikir bersama itu adalah merupakan perbuatan bid'ah yang tidak sama sekali dianjurkan oleh syariat. Baik, kita akan jelaskan sedikit. Seperti hadis yang pertama, kita jelaskan tentang melafazkan niat. Sebelum kita jawab, kita sedikit berikan gambaran hukum atau zikir bersama itu adalah perbuatan disyariatkan atau perbuatan bid'ah.
Karena teman-teman di luar sana banyak yang mengatakan zikir bersama itu adalah tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Nabi, maka otomatis disebut apa? Bid'ah. Baik. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, sholat tarawih, apakah pernah Nabi menyampaikan atau mencontohkan kepada kita bahwasanya sholat tarawih secara berjamaah itu diperintahkan atau tidak? Sholat tarawih secara berjamaah, apakah itu ada tuntunannya dari Nabi atau tidak? Hah? Tidak ada. Lantas dari mana adanya sholat tarawih ini yang secara berjamaah, ya, diperintahkan bahwasanya tarawih itu harus dilakukan secara berjamaah? Dari siapa? Sahabat Utsman atau Umar? Padahal Nabi tidak pernah melakukan, tidak pernah menyampaikan, sahabatku malam ini kita sholat tarawih bersama secara berjamaah. Tidak pernah. Tapi Umar mengatakan, sahabatku, kita akan melakukan sholat tarawih itu secara berjamaah. Kenapa secara berjamaah? Kenapa enggak dengan yang lain? Padahal Nabi tidak melakukannya. Bukankah ini melanggar syariat? Kata Umar, kalau ada teman-teman, sahabat-sahabat kita tidak melakukan sholat tarawih secara berjamaah, ya, maka dia akan bisa menjadi lalai, lalai sehingga dia tidak melakukan sholat tarawih. Makanya tujuan Umar melakukan sholat tarawih secara berjamaah, yaitu supaya sahabatnya tidak ada yang lalai dan bahkan tidak ada yang meninggalkan sholat tarawih. Nah, bagaimana dengan zikir? Apa kaitannya dengan sholat tarawih? Baik. Zikir di antara jamaah itu tidak ada yang hafal zikir. Dia hanya hafalnya apa? Alhamdulillah. Selain itu tidak ada yang hafal. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh dia membaca keras suaranya dan diikuti oleh orang yang tidak paham membaca apa? Zikir, atau ia memandukan supaya yang lain itu apa? Mengikuti bacaannya, mengikuti lafaznya, karena dia tidak hafal atau tidak tahu. Ya, namanya jangan buru-buru apa? Menyampaikan itu bid'ah. Ya, jangan buru-buru kita apa? Menyampaikan perbuatan itu salah. Bisa jadi jamaah itu tidak paham. Ada jamaah dia hanya ikut sholat, nggak hafal bacaan rakaatnya, nggak hafal bacaan takbirnya, dia hanya ikut sholat, ikut gerakan. Ada. Bahkan setelah sholat dia hanya diam melihat kiri kanan. Kenapa tidak ada yang membantukan supaya aku juga ikut belajar? Kenapa sih umat Islam nggak ada yang mau mengajari? Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara memandukan. Bisa jadi orang ini, ya, kesehariannya sibuk. Mungkin kalau mau belajar jarak rumahnya dengan taklim, dengan majlis, dengan masjid itu jauh. Sehingga dia selalu mengusahakan dirinya datang ke masjid itu di saat sholat. Makanya kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan sesekali kita langsung mengatakan itu syarr, itu buruk, itu jelek. Tapi bisa jadi jamaah yang ada di belakang kita itu tidak paham dengan bacaan. Makanya dia menunggu sampai ada yang membimbingnya. Nah, seperti itu ya, kalau lebihnya seperti itu. Nah, kalau ada yang mengatakan bid'ah, ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Kalau dia mengatakan, makanya kita beramal itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan syariat. Orang itu membid'ahkan perbuatan kita, silakan. Asalkan kita berpegang kepada syariat. Nah, tapi kalau kita hanya ittiba, taklid, ikut-ikutan, kata fulan itu siapa saja salat ba'diyah setelah maghrib 5 rakaat maka dakhala jannah bighairi hisab. Orang itu masuk surga tanpa hisab. Jangan kita ikutin. Ya, kalau kita enggak punya ilmu pasti kita mengikutinya.
seperti yang pernah saya sampaikan, seorang akhwat dididik oleh seorang yang tidak punya ilmu. Dia punya ilmu tapi menyesatkan. Dia mengatakan barang siapa membaca kalimat dan membaca qul huwallahu ahad 1000 kali sehari semalam, dakhala jannah bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa hisab. Akhirnya anak ini memahami, wah, kalau begitu ngapain saya sholat? Cukup saya membaca apa? Qul huwallahu ahad 1000 kali sehari semalam, maka aku akan masuk surga tanpa hisab. Karena pemahaman yang salah yang diajarkan oleh gurunya, maka anak ini pun dia bekerja di salah satu hotel. Pekerjaannya melayani seseorang, ya. Begitu ada laki-laki datang, melayani, setelah itu wudu, zikir, membaca apa? Qul huwallahu ahad 1000 kali sehari semalam. Tiba-tiba ada yang bertanya, fulana, kamu memakai pakaian yang besar, memakai jilbab, tapi kenapa kamu bekerja di sini? Apa yang dia katakan? Aku bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberiku pekerjaan ringan, tapi hasilnya lumayan. Hasilnya apa? Lumayan. Karena aku pasti akan masuk surga tanpa hisab, karena aku tidak lepas membaca apa? Qul huwallahu ahad 1000 kali sehari semalam. Kalau gitu enak kan? Kalau gitu enak. Nah, inilah pemahaman yang diajarkan oleh seseorang, sehingga yang tadinya pemikirannya untuk Islam tapi dirusak, bahkan ya menghina Islam. Makanya orang seperti itu dengan secara tidak langsung itu memalukan umat Islam. Dengan memakai pakaian seperti itu, ya, garis panjang dan juga besar, kemudian melakukan perbuatan maksiat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan ya benar-benar ya tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada Pak ya? 2 menit lagi insyaallah. Nah, berarti pembahasan yang muamalah insyaallah setelah isya kita akan sampaikan ya. Insyaallah biar waktunya panjang sedikit. Baik. Nah, inilah syurut-syurut syarat-syarat ibadah ya. Makanya kalau kita mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, siapa mengadakan satu ibadah, suatu perbuatan tidak ada tuntunannya, tidak ada landasannya, maka amalan itu tertolak. Ya. Dan satu lagi, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya dari Nabi, ya, maka amalan itu pun tertolak. Nah, itulah ya sedikit gambarannya tentang hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara lebih lengkapnya nanti insyaallah kita akan bahas di hadis yang ke-28-nya ya. Insyaallah kita akan jelaskan lagi dan kita akan turunkan semua dalil-dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ba'da isya kita akan sambung sedikit ya, yaitu tentang muamalat, yaitu transaksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pembahasan kita, yaitu masih pada syarat-syarat ibadah yang tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan. Ada beberapa hal yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan atau ibadah-ibadah yang tertolak. Dan sekarang insyaallah sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu al-muamalat, insyaallah sedikit saya akan tambahkan ya tentang ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan syariat.
Di antaranya ada lagi ibadah yang tidak disyariatkan tapi dipaksakan untuk melakukannya. Ada ibadah yang tidak disyariatkan tapi dipaksakan untuk melakukannya. Yaitu apa? Ibadah atau berpuasa di hari raya. Ini tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya, tetapi dipaksakan untuk melakukannya. Maka ini juga perbuatan atau amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dikerjakan maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau salat ba'diyah ya asar, contoh ba'diyah asar kemudian ba'diyah subuh ya, dipaksakan untuk melakukannya, maka ini juga tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia melakukannya maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau dia sholat subuh? Contoh kesiangan, ya kesiangan dengan tidak disengaja, maka kata Nabi, kalau dia kesiangan, lihat matahari itu, jangan sampai matahari baru muncul, lalu dia baru sholat. Ya, kata Nabi, jangan tahan dulu sampai tartafi asyams, sampai matahari terang, sampai matahari muncul. Kenapa? Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya di dalam satu perjalanan. Kemudian kata Rasulullah, Bilal, jangan tidur. Kata Bilal, baik ya Rasulullah. Nah, begitu Rasulullah tidur, Bilal antuprak, gak bisa ditahan, hanya tertidur. Begitu bangun, matahari sudah apa? Sudah muncul. Langsung Bilal apa? Langsung mau mengumandangkan azan. Kata Rasulullah, tahan dulu sampai matahari apa? Terangkat. Baru setelah itu azan, baru setelah itu sholat. Kenapa pada saat itu tidak diperbolehkan? Karena pada saat itu kata Rasulullah, syaitan itu telah mengeluarkan tanduknya. Siapa yang sholat pada saat itu ada matahari baru terbit, maka dia sholat pada syaitan. Nah, begitu juga pada asar. Ya, ketika pada asar ya tidak diperbolehkan sholat. Kenapa? Karena pada saat itu syaitan sedang menundukkan kepalanya. Kata Nabi, siapa yang sholat pada saat itu maka dia telah sholat kepada syaitan. Itulah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memaksa, ya maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan dari man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami dalam agama ya, dan tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari syariat, maka amalan tersebut tertolak. Makanya di sini kita boleh berbeda keyakinan, ya boleh berbeda pendapat, bukan keyakinan, berbeda pendapat, tetapi kita harus saling menghargai. Imam Syafi'i rahimahullah ketika berkunjung ya ke gurunya, kemudian kata gurunya, Imam silahkan maju di waktu sholat subuh. Kemudian Imam Syafi'i pun maju sholat. Setelah sholat, Imam Syafi'i gak kunut. Imam Syafi'i biasanya kunut, tapi Imam Syafi'i gak kunut. Setelah sholat kata muridnya, Imam, kenapa kamu gak kunut? Kamu kan biasa kunut. Apa katanya? Aku menghargai guruku karena dia tidak kunut. Nah, disinilah kita harus boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, tapi harus saling menghargai. Ya, kalau kita sudah seperti itu, insya Allah tali persaudaraan kita semakin kuat, semakin erat. Kalau sudah kuat, maka disitulah orang-orang yang tidak suka dengan Islam pasti akan berpikir dua kali untuk menghadapinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi anfa'un nas, menjadi orang yang lebih baik, banyak memberikan manfaat kepada manusia, maka kita harus menjaga dua tali ini. Pertama, tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tali kita dengan manusia, yaitu muamalah kita ya dengan manusia. Nah, kita sedikit akan membahas yaitu al-muamalah, yaitu transaksi. Dalam Islam ada namanya transaksi
yang tidak diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak sekali. Kita ambil beberapa contoh saja. Contohnya ada namanya mu'asarah. Ada namanya transaksi mu'asarah. Mu'asarah itu barang yang tidak kelihatan tapi sudah dijanjikan, sudah diiming-imingi. Contoh seperti ini. Pak, saya punya kambing di rumah. Kambingnya gemuk, susunya besar. Ya sebentar lagi akan bisa diperah. Saya jual kepada Bapak 3 juta. Contoh, saya jual kepada Bapak 3 juta. Begitu Bapak sudah membayar dan tidak melihat barangnya, ya, kemudian dijual, baik ini uangnya, besok saya ambil. Begitu diambil ternyata kambing yang dijanjikan itu enggak seperti apa yang disampaikan. Katanya gemuk, ternyata kurus. Nah, di sini ya muamalah seperti ini diharamkan dan dilarang oleh Islam. Kalau si pembeli ridho, maka transaksinya boleh sah. Tapi kalau pembeli merasa tidak ridho, tidak puas, bahkan dia merasa kecewa, maka boleh dia mengambil uangnya. Boleh apa? Mengambil uangnya. Atau kambingnya, misalnya kalau mau korban itu ada kambing itu disuntik. Bagaimana caranya supaya kelihatan gemuk? Ya, atau sapi dikasih minum air yang banyak sehingga gemuk. Begitu disembelih ternyata air keluar semua. Nah, ini juga pembohongan, ya ini juga penipuan, maka disebut dengan gharar, ya, tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika pembeli ridho, maka dia sama-sama mendapatkan keberkahan. Tapi kalau dia si pembeli enggak ridho, maka pembeli boleh mengajukan, boleh membatalkan transaksinya dengan saudaranya itu. Insyaallah seperti itu ya. Nah, walaupun ini muamalah ini sangat banyak sekali pembagiannya. Ya, ada muamalah hubungan antara manusia dengan manusia, ada muamalah hubungan manusia dengan Allah, ada muamalah yang sama-sama diharamkan tapi mereka memaksakan diri untuk melakukannya. Nah, ini insyaallah nanti kita akan bahas ya di lain waktu insyaallah, karena pembahasannya ini sangat panjang sekali. Nah, itulah sedikit gambaran dari muamalat, yaitu transaksi antara kita dengan manusia, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah, dan ada transaksi yang diharamkan tetapi memaksakan diri untuk melakukannya. Nah, inilah muamalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masyaallah ya sebagian dah pada ngantuk, mungkin kita akan cukupkan. Sebelum kita akhiri ya kajian kita ini, mungkin di awal pembahasan ada kata-kata atau ada penyampaian yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kembali. Silakan. Ada apa? Insyaallah udah paham. Insyaallah sudah cukup ya. Tadi yang awal ibadah kita dari rumah niatnya untuk kenal Allah kita. Cuman kadang bukan setan ganggu, ada orang tua tepat waktu di sholat timbul ada riya. Untuk menghilangkan rasa itu timbul riya apa enggak? Kadang-kadang bimbang untuk menghilangkan seperti itu. Baik. Menghilangkan riya, memang kata syaitan itu, aku akan menggoda hamba ya Allah, ya, akan menggodanya dari arah manapun, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Aku akan berusaha menggodanya supaya dia melenceng, gitu. Supaya dia apa? Melenceng. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin, hamba-hambamu yang mukhlis. Siapa mukhlis itu? Orang yang ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu enggak mudah, butuh perjuangan, butuh tantangan. Itu ikhlas. Kadang makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat dalam diriku kecuali memperbaiki niat. Ini ulama besar saja mengatakan apa? Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam diriku kecuali memperbaiki niat. Niat itu mudah bolak-balik. Makanya kata Nabi apa? Ketika kita sudah niat untuk sholat berjamaah, maka minta sama Allah yang membolak-balikkan hati supaya hati kita selalu dikokohkan
supaya tidak bolak-balik sehingga timbullah muncul apa? Riya. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya banyak, di antaranya ada seorang ulama Ibnu Jauzah rahimahullah pernah mengatakan cara menghilangkan riya dalam diri, apalagi orang yang sudah terbiasa membanggakan dirinya di hadapan manusia, ini agak susah. Ya, ini agak susah. Kalau ada orang yang sudah biasa membanggakan dirinya di hadapan manusia, enggak apa namanya? Dia enggak puas kalau belum menyampaikan semuanya. Kata Ibnu Jauzah, caranya dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu tilawatul Quran dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara di saat manusia sedang terlelap dalam tidurnya, maka di saat itulah kita bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya hati kita selalu dikokohkan, supaya tidak dibolak-balikkan. Tapi kalau sudah terbiasa, nah ini yang susah. Kalau sudah terbiasa, enggak disebut gelarnya ngambek, enggak mau isi kajian. Ini ada. Ini ada. Ada juga orang salah menyebutkan gelar. Wah, ini marah-marah. Kenapa gelar saya? Nah, ini juga termasuk salah satu riya. Apa riya itu? Yaitu menampakkan amalan kehadapan manusia. Ini disebut dengan riya. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihatkan sahabatnya, kata Nabi, wahai sahabatku, ittaqu minar riya, hati-hati dengan riya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu riya? Kata Nabi, kalau seseorang sudah terkena penyakit ini sekali saja, maka dia akan mencari cara bagaimana caranya supaya dia selalu bisa membanggakan dirinya di hadapan manusia. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang ada di sekitarnya menyebut namanya, menyanjung dirinya. Kata Nabi, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah supaya kita diselamatkan dari riya, dikokohkan hatinya. Semoga riya, kalimat riya itu tidak muncul dalam diri kita, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin setahu saya gitu. Ya, setahu saya gitu. Mungkin ada yang lain? Silakan Pak. Nah, insyaallah udah jelas ya, pembahasan kita, yaitu man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngada dalam suatu agama atau urusan dalam suatu agama dan tidak ada contohnya, tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari syariat, maka amalan itu tertolak. Nah, di sini sebenarnya panjang lebar ya, di sini sebenarnya panjang lebar. Makanya dengan hadis ini banyak teman-teman kita mengatakan itu bid'ah dan ini baik, ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah. Nah, makanya kalau ada yang seperti ini, misalnya kita melakukan suatu ibadah kemudian dikatakan ini bid'ah, itu sunnah, maka kita jangan sampai terpancing emosi sehingga dengan itulah kita berbuat kekasaran sehingga umat Islam saling cekcok, saling berantem. Nah, jika kita mendapatkan, misalnya kita melakukan ibadah, ada orang yang ngomong sama kita, fulan itu bid'ah, Nabi aja nggak pernah mencontohkan ini, maka ini tinggalkan. Makanya kalimat bid'ah sedikit saya sampaikan sebelum kita tutup. Bid'ah itu ya banyak sekali pembahasannya. Dan bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada namanya lughatan secara bahasa, ada namanya istilahan secara istilah. Ya, nah makanya bid'ah ini ya, bid'ah itu panjang. Secara lughah saja, apa yang kita miliki saat ini bid'ah semuanya. Kalau kita masalah bid'ah, semuanya bid'ah. Kenapa? Ini yang disebut dengan lughatan secara bahasa, tapi tidak mengeluarkan kita dari Islam. Nah, makanya kata para ulama, apa yang kita miliki saat ini itulah bid'ah. Kalau kita ingin ngomong bid'ah, kendaraan yang kita pakai itu bid'ah, speaker yang kita pakai juga bid'ah, semua bid'ah, tapi bid'ahnya secara bahasa. Nah, bagaimana secara istilah? Nah, secara istilah ini panjang. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat itulah yang disebut dengan pelanggaran, disebut dengan bid'ah. Nah, bid'ah itu yang melanggar pelanggaran seperti apa? Bid'ah yang melanggar pelanggaran itu, nah itulah kita akan sampaikan nanti di hadis yang ke-28.
biar tidak salah paham. Nah, makanya kalau misalnya kita contoh zikir bersama gitu ya, terus itu bid'ah, itu nggak ada contohnya. Baik, kita sampaikan, kita sabar dan kita sampaikan bagaimana hukumnya. Contoh, bagaimana hukumnya? Ada orang yang tinggal di gunung, dia belum mengenal Islam, dia ingin sholat tapi nggak tahu sholat, tapi sudah berusaha ingin mencari tahu tapi tidak mendapatkan orang mengajarinya. Lalu dia meninggal. Pertanyaannya, apakah orang ini kita akan sebut dia kafir atau orang ini kita sebut muslim? Nah itu pertanyaannya seperti itu. Oh muslim, kafir, karena dia nggak sholat. Tapi niatnya untuk apa? Mencari tahu bagaimana cara sholat yang benar. Tapi dia nggak menemukan seseorang yang bisa mengajarinya. Ada yang mengatakan oh muslim, karena sudah ada usaha. Nah maka kita kembalikan kepada hadis. Seseorang yang melakukan maksiat tapi sudah mau taubat kepada Allah, belum sempat taubat, kemudian dia meninggal dunia. Datang dua malaikat Zabani dan malaikat Ridwan. Kata malaikat Zabani, yang ini bagian dari, kata Ridwan, ini bagian dari. Akhirnya cakap di sini, ya, rebut. Akhirnya itulah malaikat Jibril. Allah berfirman, hamba ini telah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam surga karena sudah punya niat ingin taubat nasuh. Nah, begitulah ya kurang lebihnya. Zikir ada di antara kita yang tidak hafal, tidak tahu bacaannya, ingin berusaha mengkaji, tapi karena mungkin dia punya udzur syar'i sehingga membuat dirinya tidak bisa hadir. Dia hanya bisa hadir dan selalu mengusahakan di waktu sholat. Nah itulah khilafiyah para ulama tentang hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan tutup. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان